Welcome back, selamat jumpa lagi di channel ini. Saudara ingat ya, tanggal 1 Januari 2025 ada kenaikan tarif pajak, yaitu kenaikan PPN dari yang sekarang 11% menjadi 12%. Dengan kenaikan tarif pajak PPN ini, maka ini sangat merugikan masyarakat. Ya. Bagi pemerintah, mereka membutuhkan duit dari sini ya untuk menambah anggaran pendapatan belanja negara untuk membiayai banyak sekali program-program mereka yang pemerintahan baru ini punya program ya luar biasa besar ya. Ya program macam-macam lah seperti makan bergizi lah apalah termasuk yang di Kalimantan sana IKN. Nah, program-program ini membebani masyarakat, membebani rakyat. Jadi pajak PPN ini ditagih ya dikumpul oleh pengusaha. Pengusaha mengumpulkan pajak itu, tapi pajak itu dibebani oleh masyarakat. Ya seperti pajak restoran, ya PPN barang-barang elektronik yang lainnya, semuanya dikenakan pajak PPN 12%, ada kenaikan. Akhirnya membuat daya beli masyarakat itu makin menurun, ya masyarakat itu uh, makin susah ya, makin harganya makin tinggi ya. Akhirnya kalau daya beli masyarakat itu makin menurun ya maka banyak sekali produsen-produsen yang uh, labanya juga menurun ya karena permintaan jadi menurun ya. Akhirnya banyak industri-industri ya, usaha-usaha yang tutup nanti di tahun depan, di tahun 2025. Jadi ingat ya, ini masalah yang sangat besar ya. Jadi Anda jangan anggap sepele. Kenaikan PPN ini sangat merugikan negara ini ya. Teristimewa nilai tukar mata uang rupiah akan anjlok ya. Jadi dolar itu akan menguat. Nah, pada saat Indonesia, negeri Konehua ini menaikkan pajak PPN 12% dan lain-lain ya, tadi listrik apa segala macam dinaikin pajaknya. Sementara di luar sana, negara Amerika Serikat dengan kepemimpinan yang baru Donald Trump, presiden baru Donald Trump itu membuat program untuk menurunkan pajak. Ya. Maka aliran modal itu keluar dari Indonesia menuju ke Amerika Serikat. Maka dolar itu akan makin menguat. Sementara kita daya beli makin menurun, ya. Pajak yang tinggi pasti daya beli menurun, tidak ada investasi yang masuk ke Indonesia. Bagaimana investasi mau bisa hidup di Indonesia? Sedangkan daya beli masyarakatnya sudah menurun karena barang-barang menjadi mahal. Ya, kalau barang makin mahal orang makin tidak berbelanja, ya. Ingat itu. Kenapa sih naikin pajak ya? Nah, sementara Amerika great again ya, mau membangun negaranya dengan menurunkan pajak, maka uang itu mengalir ke Amerika, semua ke Amerika. Maka dolar itu makin menguat, rupiah itu makin melemah. Nah, inilah yang saya mau sampaikan kepada Anda buru-buruan sebelum dolar itu naik ke 16.000, ke 17.000. Ya, karena tahun depan itu yang selalu saya katakan bahwa dolar rupiah itu jebol 18.000 ya dari video saya di tahun 2021, 2022, 2023 selalu saya targetkan bahwa dolar rupiah itu dia harus menuju ke level 18.000, harus tembus. Itu sudah hukum alamnya, hukum ekonomi harus tembus ke 18.000. Percaya nggak percaya, walaupun pemerintah itu berusaha intervensi terus ya untuk menjaga nilai tukar rupiah, pinjam uang, surat utang untuk waktu di zaman pemerintahan sebelumnya, presiden sebelumnya meminjam uang dalam mata uang asing untuk intervensi untuk menekan itu nilai tukar rupiah kita ya, dolar terhadap rupiahnya sehingga
menurun ya, tidak sampai uh, pecah itulah 16.000, 17.000 ya, ditekan terus. Tetapi sekarang sudah tidak bisa diintervensi, mau intervensi seperti apa? Ini uh, kecenderungan itu dolar itu pulang kampung, capital outflow itu lebih lebih kencang karena kebutuhan investasi di Amerika itu lebih tinggi dibanding di sini. Investor itu investasi di suatu negara itu kalau daya belinya ada, kalau daya belinya tidak ada, ngapain mesti investasi di sini? Logikanya seperti itu kan. Investasi besar-besaran di sini sedangkan tidak ada yang beli. Ya, duitnya sudah seret di sini, suku bunganya masih tinggi. Tahun depan kalau dolar itu pasti akan jebol 18.000. Maka makin susah ya. Anda bisa lihat aja, semua dinaikin pajak. Pajak saham, pajak beli emas, beli logam mulia emas pun dinaikin PPN juga. Sama pemerintah baru ini pada tanggal 1 Januari 2025. Maka bersiaplah, dolar akan melemah. Dan pasti apa yang saya katakan bahwa dolar akan tembus 18.000 itu sebuah kepastian. Percaya dan tidak percaya, akhirnya juga menuju ke sana. Ada saja cara yang akhirnya membuat mau nggak mau, ya ini namanya hukum alam ya, percaya nggak percaya, ada saja jalan untuk menuju ke 18.000. Mungkin dengan cara kenaikan PPN ini di tahun 2025 ini. Jadi itu yang kita sudah melihat di grafiknya bahwa dolar itu akan tembus 18.000 itu. Ya mungkin tahun 2022 tidak, 2023 tidak, 2024 tidak, 2025 akan tembus ke 18.000. Jadi itu Anda bersabar saja, Anda membeli dolar untuk investasi, menjaga lindung nilai uang Anda, rupiah itu, sambil melihat kondisi inflasi yang terjadi nanti, kondisi resesi yang makin mendalam, dan orang semua uang itu dari pasar modal itu keluar ke Amerika Serikat, tarik semuanya, uang itu dolar itu akan pulang kampung, maka 18.000 di depan mata. Maka sekarang ini sudah mulai Anda harus kolek ya US dollar. Tetapi Anda yang membeli logam mulia emas ya, itu tetap Anda simpan karena seiring sejalan. Kalau dolar itu menguat, maka Anda pegang LM Antam, logam mulia emas Antam itu juga naik harganya. Ini beda ya. Ini logam mulia emas Antam ini tidak ada pengaruhnya dengan harga emas dunia yang ditransaksi di gold futures. Ya, di futures market. Ini beda. Karena kan rumus untuk mendapatkan harga per gram logam mulia emas itu adalah 1 troy ounce. 1 troy ounce itu sama dengan 31.103. Jadi untuk mendapatkan harga per gram logam mulia emas Antam yang Anda beli emas batangan itu di Indonesia itu, harga jadi itu cara perhitungannya adalah harga emas harga dolar sana, harga emas dunia ya, dikonversi dikali dengan dolar rupiah kita ya, misalnya harga emas dunia itu 2.600 ya, dikali dengan dolar rupiah misalnya 18.000, misalnya nantinya 18.000 ya. Nah, terus dibagi dengan rumus 1 troy ounce-nya jadi 31.103, akhirnya dapat sekian. Jadi harga emas dunia 2.600 dikali dengan dolar rupiah 18.000 dibagi dengan 31.103 sama dengan titik-titik. Nah, itulah harga emas logam mulia Antam per gram. Jadi apa? Makin walaupun harga emas dunia itu mau naik apa turun tidak pernah pengaruh asal angka pengalinya. Angka pengalinya yaitu ya
dolar rupiahnya naik. Kalau dolar rupiahnya naik, ya udah makin tinggi harga emas per gramnya hasilnya. Apalagi kalau harga emas dunia sudah naik, terus dolar naik lagi, maka Anda yang pegang logam mulia emas antam itu makin luar biasa. Profit ya, keuntungannya yang Anda dapatkan luar biasa besar karena harganya naik gitu. Nah, jadi ini peluang. Jadi Anda ini udah sebuah kepastian ya, kalau pajak itu naik di mana-mana, kalau pajak naik itu membebani uang rakyat ya. Rakyat akan susah, makin susah karena harga-harga barang juga pengusaha itu membebani rakyat. Jadi rakyat itu yang dikenakan pajak, yang berbelanja itu bukan pengusahanya yang dikenakan pajak, PPN naik itu tetapi rakyatnya yang disuruh tambah pajak. Diminta uangnya itu dari rakyat, dari Anda membeli produk-produk mereka. Anda masuk ke hotel, restoran, Anda beli produk elektronik, Anda beli apapun, listrik, emas pun, Anda yang dibebani pajak. Jadi rakyat yang diperas itu adalah rakyat. Bukan pengusahanya, pengusaha tinggal pungut aja dari rakyat. Dibebani ke pengusaha, tapi pengusaha menaikkan harganya, pungut ke rakyat. Jadi rakyat yang makin susah. Nah, rakyatnya balasnya rakyat apa? Tidak beli produk Anda, tidak berbelanja produk Anda, maka Anda juga akan susah, usaha Anda akan seret, Anda juga akan gulung tikar. Nah, kalau perusahaan itu gulung tikar juga, yang kembali ujung-ujungnya yang merasa yang dirugikan adalah rakyat juga, karena akan terjadi PHK karyawannya. Terjadi PHK karyawannya, tidak bekerja, pengangguran, maka rumah tangganya kekurangan duit untuk berbelanja. Maka ekonomi makin suram, belanja rumah tangganya makin menurun. Itulah yang akan terjadi nanti. Nah, kalau sudah begitu semuanya, terjadi seperti itu semuanya, ya, resesi, deflasi, ya, belanja menurun, masyarakat tidak ada daya belinya, ya investor asing atau investor tidak akan menanamkan modalnya di sini, cari tempat yang lebih menguntungkan, negara yang pajaknya rendah, maka uang itu akan mengalir. Apalagi kampanyenya Donald Trump sekarang adalah untuk memotong pajak, ya, mengurangi pajak bagi investasi, maka uang itu mengalir ke sana. Makin banyak uang itu keluar dolar ke Amerika Serikat, maka kita itu makin terpuruk. Jadi ini sebenarnya bahaya yang Anda sendiri udah tahu nanti ke depannya. Maka persiapkanlah diri Anda sekarang, waspada. Sekarang mulailah menabung dolar. Kalau Anda tidak suka menabung dolar, lawannya Anda membeli logam mulia emas antam. Karena itu seiring sejalan. Pengalaman saya waktu tahun 1997-98 ya. Waktu terakhir kuliah itu seperti itu. Kita melihat fenomena itu terjadi, bahwa keduanya naik bersamaan. Kalau dolar naik, logam mulia emas antam juga naik. Jadi jangan itu dolar naik, logam mulia emas antam naik. Anda tidak usah lihat itu harga emas dunia. Harga emas dunia mau turun atau mau naik, kagak peduli ya, karena gak ada pengaruhnya. Pengaruhnya adalah dolar rupiah. Kalau pegang logam mulia emas antam, Anda berharap rupiah melemah, dolar naik, maka harga emas antam Anda juga akan naik. Seperti itu. Ya, Anda nggak usah peduli, nggak usah lihat itu harga emas dunia, nggak penting, karena tadi yang rumus saya bilang itu, karena itu ada rumus untuk rumusnya kan harga emas dunia itu kan 1 troy ounce, tapi harga logam mulia emas antam itu per gram. Untuk mendapatkan harga per gramnya, itu rumusnya adalah harga emas dunia 1 troy ounce itu, misalnya 2.600 dikali dengan dolar rupiahnya berapa. Misalnya 18.000, ya udah 2.600 dikali 18.000 dapat berapa, dibagi dengan rumus 1 troy ounce, jadi itu 31.103. Nah, dapatnya berapa sama dengannya, yaitu adalah harga emas logam mulia antam, emas batangan itu yang Anda bilang itu harga per gramnya.
begitu. Jadi makin tinggi dolar rupiahnya, jadi dolar makin naik ya, rupiah makin melemah, maka emas antam yang Anda pegang itu harganya makin naik. Ya, semoga Anda paham. Semoga paham penjelasan ini. Jadi banyak sekali saya lihat dari komentar-komentar yang selalu bertanya, selalu masih belum mengerti ya, masih selalu bingung. Waduh, kok selalu patokannya harga emas dunia yang ditransaksikan di futures market itu. Waduh, harga emas dunia turun. Anda tidak usah lihat itu. Anda lihat aja dolar rupiah kita kalau Anda pegang emas logam mulia, emas antam. Karena pengaruh harga emas antam itu naik adalah dolarnya juga harus naik. Itu aja yang Anda lihat ya. Semoga Anda paham ya. Itu saja yang Anda lihat. Kenapa? Karena rumus yang tadi saya katakan itu. Ya. Nah, ini peluangnya. Anda pegang dolar atau Anda pegang logam mulia emas antam untuk tahun-tahun ke depannya. Karena 1 Januari 2025 pajak pendapatan nilai dinaikkan dari 11% yang sekarang menjadi 12%. Dan itu akan dibebani oleh konsumen terakhir. Konsumen itu adalah Anda, masyarakat. Ya, pemerintah memungut dari pengusaha menagih dari rakyat, dari masyarakat. Jadi yang ujung-ujungnya kita ini sebagai konsumen yang kena, yang bayar pajak. Bukan pengusahanya. Pengusaha mah enak aja. Pengusaha tinggal terima dari Anda, store ke pemerintah. Dia nggak kena pajak. Nah, pada saat kondisi seperti itu, daya beli itu menurun. Ekonomi terpuruk. Saham anjlok. Ya, jadi Anda ya kalau yang investasi di saham, buru-buru Desember ini Anda harus keluar. Dan uang itu Anda harus hedging. Harus Anda lindung nilainya. Lindung nilai di mana? Ya di futures market. Kalau Anda tidak suka yang konvensional, yang konservatif ya, yang terlalu lambat ya, untungnya lambat ya, itu seperti Anda tabung dolar ya, beli dolar sekarang ya, itu lambat ya, walaupun itu naik ya, tapi ya untungnya nggak seberapa besar ya. Begitupun juga dengan logam mulia emas antam, itu sangat konservatif, untungnya ya paling setahun cuma ya 5% sampai 20% itu maksimal, kecil banget ya. Tapi kalau Anda yang konservatif, yang pingin senang, anteng-anteng aja, aman-aman aja, ya nggak apa-apa, Anda nikmati aja keuntungan seperti itu. Tetapi kalau Anda pingin keuntungan yang luar biasa cepat dalam waktu yang sangat singkat, dalam tempo sesingkat-singkatnya, keuntungannya luar biasa besar. Tetapi ada rumus ekonomi ya, kalau keuntungan besar pasti dibarengi juga dengan kerugian yang besar. Ya, kerugian yang besar itu adalah karena kesalahan Anda ya. Kalau keuntungan besar itu adalah karena kecerdasan Anda. Jadi di sini Anda harus cerdas ya, supaya Anda mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, keuntungan yang besar itu hanya ada di futures market ya. Berkali-kali saya katakan di futures market. Ya, apalagi di tengah kondisi nanti pada saat Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat dilantik 20 Januari 2025 ya, Anda persiapkan diri dari sekarang untuk masuk saat ini. Anda manfaatkan momentum itu, momentum US dollar yang makin tinggi ya, yang makin menguat, berarti against US dollar itu sudah pasti akan menurun. Nah, disitulah peluangnya. Nah, untuk lebih jelas, lebih detailnya mengenai peluang itu, Anda segera hubungi saya di nomor 0813 9846 9746 ya. Nomornya enggak mudah ya, mudah diingat ya, 0813 9846 9746. Atau ada juga saya tulis di deskripsi video di bawah ini. Segera hubungi saya, kita hajar ya pasar ini. Kita ambil keuntungan semaksimal mungkin di momentum ya. Orang itu bisa kaya ya, itu hanya karena dia bisa memanfaatkan momentum, memanfaatkan peluang. Dia sudah
dia punya rencana planning ya, dan dia manfaatkan peluang itu, maka dia menjadi kaya. Dia bisa memanfaatkan momentum itu, maka dia bisa jadi kaya. Nah, inilah yang saya sampaikan kepada Anda adalah peluang, momentumnya Anda harus manfaatkan. Karena momentum itu sudah terbaca bahwa setelah Donald Trump dilantik jadi Presiden Amerika tanggal 20 Januari 2025, maka momentum itu mulai dari hari ini tanggal 19 November 2024, saya katakan kepada Anda, momentum itu sudah terbaca bahwa US dollar akan makin menguat sangat tinggi. Maka peluangnya adalah against US dollar itu makin melemah. Nah, disinilah ada peluang profit cuan yang sangat luar biasa di futures market. Segeralah hubungi saya untuk sukses buat Anda semuanya. Jangan lupa dukung channel ini, subscribe yang banyak. Subscribe ya, tolong di subscribe yang banyak dan sebarkan kepada semua orang. Sukses untuk Anda.